Yang seharusnya 2 huruf itu adalah huruf shad. Ihdinas-shi. Ihdinas-shi. Dan pada kata mustaqim, mustaqim itu huruf sin. Mustaqim. Atau qaf diganti dengan kaf, mustaqim. Gitu. Bukan hanya di kalangan orang-orang awam, bahkan juga banyak-banyak di pesantren yang memang nggak takhusus ataupun tidak memperhatikan cara baca, maka akan main bablas anginnya aja tuh. Main bablas aja bacaannya. Ini yang punya pesantren, mana yang punya pesantren nih. Ya, ini kudu diperhatiin juga tuh gitu. Jadi jangan asal baca. Maka memperhatikan baik hukum-hukumnya, cara baca menahan dengungnya, itu menjadi kebiasaan dari mulai awal dia belajar sampai apalagi terjun ke masyarakat gitu. Maka cara baca yang baik juga harusnya menjadi tolak ukur buat diri dia untuk berdakwah gitu. Jadi kalau misal baca Yasin sekedar baca tanpa memperhatikan hukum-hukumnya, panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kalau dengar begitu, udah mantap apa belum kira-kira? Belum, Ustaz, belum. Nggak tahu ya mantep. Kan udah lancar banget itu bacaannya. Betul, ya panjang pendek itu Ustaz. Satu sisi panjang pendek belum benar, penerapan mana 2 harokat, mana 4 harokat berdasarkan cara baca riwayat dan torik jalurnya. Satu sisi mungkin huruf-huruf yang kurang diperhatikan. Sisi lain hukum-hukum cara baca yang memang main tebang habis aja. Nah ini yang butuh agar kita perhatikan gitu. Jadi lembaga-lembaga termasuk kita, apalagi yang dunia pesantren yang luas gitu. Kalau tidak adanya bacaan-bacaan tahsin, hanya sekedar anak disuruh menghafal saja sendiri-sendiri, akhirnya hafalannya itu akan banyak yang rusak. Kalau gurunya yang tidak awalnya itu bagaimana mentalakikan bacaan, maka terjadi banyak kemungkinan rusak dalam bacaan dan hafalannya, gitu ya. Kecuali kalau dia memang sudah menguasai bacaan, maka menghafal itu akan jauh lebih mudah insya Allah kalau memang niat menghafal. Tapi kalau belum mempelajari bacaan yang baik, dia menghafal sendiri, akhirnya ibarat nanti sudah membangun rumah, tapi rumahnya ada yang miring, banyak yang bocor, dan lain sebagainya. Nah itu, kudu mendahinnya itu rada sulit. Gitu. Nah jamaah sekalian, jadi seperti itu tuh ya. Selanjutnya contoh huruf yang seharusnya dibacanya tipis, terus dibaca tebal. Seharusnya bacanya asa, tapi bacanya aso. Aso. Yang seharusnya dibaca asa, asa, nah gitu. Maka ini juga mempengaruhi kepada makna arti. Sehingga kesalahan yang seperti ini hendaknya jangan sampai terjadi. Kalau kita ingin mencoba memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka pelan-pelan terus semangat untuk mau belajar dan tidak usah minder atau malu
ketika kita disuruh baca ada kesalahan apalagi dan diperbaiki. Justru itu adalah kasih sayang Allah buat kita. Tahu tuh di situ kemarin ternyata banyak salah. Dan dari mulai kita belajar ternyata salah dulunya gitu. Dan alhamdulillah di antara hikmah Allah berikan kita nikmat panjang umur, Allah masih perbaiki tuh diri kita, mengetahui oh itu salah, jadi yang benar kayak begini. Begitu. Itu hikmahnya, di antaranya Allah masih berikan nikmat sama kita panjang umur. Itu juga kalau mau belajar, masih terus mau belajar. Kalau kagak ya begitu aja udah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan terus taufik hidayahnya, inayahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di dalam materi contoh. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kagak baca begitu? Tidak boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kagak baca begitu? Nggak boleh. Iya itu. Kalau Om Dewa jadi imam baca begitu, kira-kira itu kepinteran apa kebagusan? Buat jalur, Ustaz. Ibarat kereta lepas dari rel ganti. Nah, iya begitu. Wah, ini mungkin cara baca yang lain kali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seharusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesalahan namanya lahnul jali. Kesalahan yang jelas. Kesalahan yang fatal. Kalau ibaratnya lagi lomba mah itu, dicoretnya 2 itu. Iya, masuk muro'ah. Kesalahannya lahnul jali 2. Kalau udah gemes 5 kali kurangin. Nah, gitu. Itu yang pertama disebut apa tadi? Lahnul jali. Iya, lahnul jali. Kesalahan baik yang terjadi pada lafal atau kesalahan pada panjang pendeknya. Ya tadi itu diantaranya merubah harokat, merubah huruf, merubah panjang pendek. Nah itu bisa menyebabkan lahnul jali, kesalahan yang fatal. Peran-peran kalau emang banyak terjadi kita perbaiki. Yang buat siapa? Yang buat kita juga. Buat kita juga. Dan selanjutnya memang untuk tetap terjaganya Al-Quran dengan bacaan yang baik sebagaimana Allah turunkan dengan bacaan yang tartil. Selanjutnya yang kedua, ada yang disebut al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi. Yang namanya khafi artinya samar. Artinya samar. Apa itu? Huwa khata'un ya'ridu lil lafzi fayukhillu bikamali sifatihi duna ayyukhrijahu an hayyizi. Kesalahan tersembunyi adalah kesalahan yang terjadi sama pada lafal juga, pada lafal. Sehingga merusak kesempurnaan sifat-sifat lafal tersebut. Meski tidak menyimpang dari tempatnya. Jadi kagak nyimpang dari tempatnya, tapi kesempurnaan sifat-sifat lafal tersebut itu diabaikan oleh dia. Makanya tuh kita belajar, ada belajar sifat. Sifat juga ada yang
menyebabkan kesalahan yang jali. Contoh seperti tadi yang seharusnya dibaca tebal, sifatnya tafkhim, aso dibacanya tipis, malah asa gitu. Satu sisi salah makhraj juga, sisi lain salah sifat juga, maka bisa terjadi kesalahan yang fatal. Contoh, misal gini, kesalahan yang banyak terjadi juga di masyarakat, nggak perhatiin panjang pendeknya. Seharusnya misal dibaca 4 harokat, cuman dibaca 2. Su'al azab. Su'al azab. Ya, misalkan dibacanya 4 harokat pada mad wajib muttasil. Su'al azab. Tapi dia cuman baca 2 harokat. Su'al azab. Misal gitu. Su'al azab. Nah gitu. Nah, ini kesalahannya khafi. Kesalahannya khafi, tersembunyi, samar. Maka bagaimana untuk merubah kesalahan tersebut? Ya dibiasakan bacaannya biar rada panjang dan dibiasain. Su'al azab. Misalkan 4 harokat, ya begitu bacaannya ditahan. Atau misalkan pada contoh lahnul khafi. Anfusakum. Yang seharusnya dibaca disamarin. Anfusakum. Dan menahan dengungnya. Anfusakum. Nun sukun dibaca secara jelas. Anfusakum. Plus nggak pakai dengung. Anfusakum. Dan contoh yang lain seperti tadi bacaan Yasin. Kurang nahan nun musyaddadah, nun yang bertasydid. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Dibaca cuman innaka laminal mursalin. Seharusnya dibaca ala siratim mustaqim. Siratim ditahan di situ. Ini enggak, bablas saja ala siratim mustaqim. Seharusnya dibaca tanzilal azizir rahim. Tanzila dibaca tanzilal azizir rahim. Atau lebih patah lagi hurufnya berubah tanjilal azizir rahim. Tanjila gitu ya. Tanzila zai dibaca pakai jim ya. Tanzilal azizir rahim. Nah, ini kesalahan fatal kalau ngerubah huruf kayak yang pertama tadi tuh. Kalau cuman kurang-kurang doang nahan dengung. Tanzilal azizir rahim. Itu masih kesalahannya khafi. Jadi kalau tiap ayat kesalahan khafi mulu, kalau ibaratnya lomba habis kagak tuh jatahnya? Habis. Dikasih jatah 50. Baca surat Yasin 83 ayat. Tiap satu ayat ada kesalahan mulu khafi. Kira-kira habis kagak nilainya itu? Bahkan bisa jadi minus gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara kesalahan khafi. Itu. Kesalahan khafi kan nilainya kurang atu. Kurang atu. Tanzilal azizir rahim. 1 kurang dengung. Litunzira qaumamma. Litunzira kurang atu lagi. Qaumamma kurang dengung. Qaumamma kurang atu lagi. Ma unzira kurang panjang, kurang atu lagi. Baca lagi, unzira kurang atu lagi. Abauhum baknya kurang panjang, atu lagi. Lama-lama tuh nilai habis apa kagak? Makan ikan habis.
Kalau ibarat malaikat jadi dewan jurinya bagaimana itu kita baca Quran kayak begitu tuh. Jadi tuh malaikat enggak Allah turunkan ya Al-Quran kepada mereka. Makanya tuh para malaikat berlomba-lomba itu mereka ngedengerin nih kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang senang membaca Al-Quran tuh malaikat senang dengerin tuh. Al-Quran gak diturunkan kepada malaikat. Walaupun yang menyampaikan malaikat Jibril alaihi salam, tapi itu Al-Quran buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat berebutan berlomba-lomba. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka beruntunglah kita yang senang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi syafaat juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak usah malu kalau kita baca terus dikoreksi. Apalagi minder. Habis minder besok kagak ngaji. Ada kagak tuh yang begitu tuh? Banyak. Banyak itu ya. Bukan kalangan yang awam doang. Bahkan sampai ustadz, sampai kiai kadang-kadang begitu. Dikasih perbaikan, jangan begitu bacaannya, tatap muka gitu ya. Iya karena emang udah ustadz kibar, ustadz besar melalang buana kemana-mana, kan gitu ya. Gengsi lah. Tapi bukan yang di sini, bukan. Yang di sono, ustadz dekat pinggir laut, begitu ganti. Saya Ustadz Rozak di pinggir laut. Iya itu saya itu ya kadang-kadang begitu ya. Mudah-mudahan ngerubah diri saya gitu ya. Biar diingetin, tambah tahu, tambah sadar gitu. Yang pinggir laut saya itu ya. Saya pinggir pantai bukan pinggir laut. Nah baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pelan-pelan kita perbaiki ya, kita perbaiki. Dijelaskan di situ di halaman 20 tuh. Di halaman 20 bacaan Al-Qur'an saat belajar secara talaqi dan musyafahah atau bahasanya apa ya? Berguru harus terhindar dari kedua kekeliruan tersebut. Artinya menyampaikan riwayat seorang guru nggak boleh mereka berdusta. Walaupun memang banyak yang memudahkan, udahlah gampang, udah lewat gitu ya. Sehingga terjadinya penurunan dalam kualitas bacaan. Begitupun bagi kita yang mengajar bacaan. Maka perhatikan bacaan anak-anak didik kita. Agar tidak terjadi kesalahan yang terus-menerus. Pelan-pelan. Nah tentunya guru-gurunya yang mau juga mengajarkan, tentu juga gurunya harus belajar.